Hai guys, annyeonghaseyo 여러분. Ketemu lagi dengan Mincing di sini yang akan membahas momen-momen kocak BTS saat di acara ulang tahun mereka yaitu Fiesta. Seperti biasa, kalau BTS itu setiap tahunnya pasti ngerayain hari jadi mereka, yaitu tanggal 13 Juni. Dan sekarang mereka itu ulang tahunnya yang ke-8. Wah, gak kerasa ya waktu berjalan. Dan 8 tahun mereka tuh sudah kaya raya. Sementara kita udah punya apa nih Army? Karena Mimin sudah meriset ulang video-video BTS dari awal Fiesta 2014 sampai Fiesta 2021. Maka dari itu video ini akan mungkin sedikit panjang. Mudah-mudahan kalian gak bosan ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ke ceritanya. Cerit. So let's go. Kalau ngomongin pesta BTS yang sekarang gak upload rasanya kalau kita nggak membahas juga pesta yang terjadul yaitu 2014, dimana mereka saat itu masih hidup sederhana, tinggal di apartemen sempit namun penuh kehangatan. Dan di sini Kim Seokjin sibuk sedang memasak untuk acara ulang tahun mereka, dibantu oleh RM yang sedang kebagian ngupas bawang. RM di situ berkata kalau para member sudah melarangnya memasak dan menyetir mobil demi perdamaian dunia. Namun RM ingin belajar dan terbukti dia diomelin oleh Kim Seokjin gara-gara salah cara mengiris bawang. 설마 퇴근했어? 아 이렇게 하는 거구나. Kapan nikah? Ntar, nunggu dia putus. Kapan nikah? Nikah, beli rokok aja masih batangan. Sementara J-Hope, Tetet dan si Cookie mereka kebagian beres-beres asrama. Dan di sini J-Hope memperlihatkan boneka Snoopy ke kamera sebelum mereka mempunyai boneka sendiri-sendiri, itu BT21. Sementara Jimin dan Suga mereka kebagian membuat kue yang mereka rangkai sendiri seadanya. Kembali ke tim RM dan Kim Seokjin yang anibrek di lantai sambil membuat kimchi. Kim Seokjin yang kepanasan, dia membuka kaosnya dan menyiksakan singlet saja sehingga bahu lebarnya akan seksi kalau disorot dari belakang. 오, 푸시 더 있어야 될 것 같아요. Sedangkan Tetet yang masih kumincir saat itu, dia malah naik boneka harimau. Dia pikir itu mungkin kuda kali ya. Dan dia juga punya bakat tersembunyi dari awal debut, yaitu dia jago tiup meniup. Baik itu meniup balon, meniup saksofon, dan di acara Bonfire Jam 4 kemarin dia juga meniup matras loh sendirian. Sampai-sampai katanya kepalanya pusing akibat kebanyakan meniup. 개인기는 또 이렇게 하네. 제가 웃기네요. 형, 뭐 더 줘? 아니 이제 다 했어. 다 했어? 계속 숨 뱉어가지고 현기증 날 거야. Lalu BTS pun merayakan ulang tahun mereka yang pertama di asrama sempit itu dengan menu seadanya yang mereka buat sendiri dengan penuh keceriaan. Tak lupa sang manajer dan para staf pun ikut makan hidangan mereka walaupun sambil jongkok karena nggak kebagian tempat duduk. Kemudian kita pindah ke momen kocak Fiesta 2015 di mana BTS baru debut 2 tahun kala itu dan sudah banyak menerima perhatian dari ARMY. Suga sebagai MC di situ bertanya keinginan mereka ke depannya yang belum terwujud. Kalau RM dia sih ingin membeli banyak baju dari hasil dia nyiptain lagu dan semuanya akan dia belanjakan baju semua katanya. Sementara Kim Seokjin dia ingin membeli sebuah apartemen dan Suga yang mempunyai bakat dukun dari dulu dia berkata kalau keinginan Kim Seokjin itu akan terwujud setelah dia berumur 30 tahun dan ternyata benar saja bahkan sebelum 30 tahun Kim Seokjin sudah membelinya. Cash lagi nggak kredit. 9살이야. 야, 진이 형은 소원이 빌딩 사기였어요. 빌딩은 너무 멀고요. 한 30년으로 잡아. 진이 형. 진이 형이 진짜 요즘 많이
Sedangkan Tetet dia ingin belajar mengemudi sama seperti keinginan Jimin, namun terkendala dengan SIM-nya yang belum keluar saat itu. Namun duluan Tetet ternyata ya yang mahir, kalau Jimin mah baru-baru ini. Sementara si Kuki dia ingin juara 1 di acara musik SBS The Show, dan keinginan dia sudah tercapai karena lagu I Need You jadi juara pertama kala itu. Kalau sekarang mah dikenalnya musik Bang lah. 다들 방탄소년단 축하드립니다. 네, 소감 부탁드릴게요. Namun kala itu mereka senang campur kecewa. Kecewanya karena setelah pengumuman disiarkan pemenangnya, BTS tidak bisa tampil di TV. Padahal mereka sudah berhati dengan keras dan menunggu untuk tampil di acara TV itu. 정국 씨는 소원을 밀었어요. 제가 1위 안 하셨어요, 1위. 지민 씨인데 안타깝게도 그게 방송에 안 나갔어요. 그러니까 열심히 했는데. 진짜 우리 뭐 대기실 MC, 상황 MC 같은 거 하면서 Nyebelin. Karena tidak mau ribut, BTS pun tidak mempermasalahkannya. Yang penting mah mereka juara lah katanya. Namun buat ARMY sih yang mendengarnya agak sedikit nyesek juga sih. Kok bisa ya? 무겁네요. 기억할게요, 이거. Nggak mau larut membahas itu, Suga pun mengalihkan topik dengan mengajak mereka bernyanyi bersama di situ dengan bertukar peran, dimulai dari Kim Seokjin yang nyanyi nge-rap bagian Suga, disusul oleh Tetet dan Jimin. 가리고 날 찢어 날 찌고 Line vokal pun terlihat kaku saat menyanyi nge-rap. Namun berbeda dengan si Kuki. Kalau dia mah ya jangan ditanya, nge-rap pun ya jago dia mah. Berbeda dengan para hayongnya yang berusaha setengah mati nyanyiin lagu bagian si Kuki dan Jimin. Namun RM, J-Hope dan Suga pede aja sih, walaupun kocak jadinya. Wah, BTS memang sudah seperti itu ya dari dulu. Batasan aja ARMY terima mereka apa adanya. Mereka tuh yang gak dibuat-buat. Bisa ya bisa, enggak ya enggak. Namun tetap pede. Nah itu dia, harus pede jadi orang tuh. Ya. Di pesta 2016, BTS masih merayakan hari jadi mereka dengan berbincang di radio milik mereka sendiri, yaitu Kakakul, di mana saat itu Tetet sedang tidak enak badan. Dia yang biasanya gesrek pun lebih banyak terdiam di video kali ini. BTS pun lalu berbincang tentang masa lalu mereka selama 3 tahun ke belakang dan unek-unek yang ingin mereka sampaikan untuk member lainnya lewat surat yang tanpa diketahui nama si pengirimnya. Lalu si Kuki mendapatkan 4 surat sekaligus dan isinya sama semua, yaitu Jungkook berhentilah memukuli kami, tanda kurung Haeyoung. Belakangan ini kami sering melihatmu memukuli V, katanya. Saat kau tidak puas akan sesuatu, kau akan memukul atau mendorongnya. And ribeye steak. So for starter risotto dopis, and then for main course it's ribeye steak. Kami tahu kamu sudah dewasa dan otot-ototmu ingin selalu bergerak, akan tetapi kami yang selalu menderita. Wah, itu surat dari staf atau dari para member ya? Tapi masa iya sih staf dipukuli? Dan Tetet yang dilaporkan sebagai korban, dia mempraktekkan kalau si Kuki sedang tidak mood bercanda, dia akan langsung mendorongku, katanya. Padahal aku sudah menyapanya baik-baik. 짱득하면 막 얘가 들어가죠.
Si Cookie yang gak terima pun memberikan pembelaan. Ya, karena dia selalu menggangguku katanya sambil menunjuk ke Tetet. Sesekali 2 kali Jimin Hayong pun sering menggangguku. Tapi saat aku bilang tolong berhenti, dia pun menurutinya. Berbeda dengan dia katanya, dia tuh terus-terusan sambil marah ke Tetet. 그냥 가면 안 돼? Oh, pantasan aja akhir-akhir ini dia mencari kelas Muay. Mukanya buat nunjuk kita tambah RM. Kemudian Jimin pun meneruskan baca surat untuk si Cookie yang isinya, apa yang kau pikirkan saat kau memukul kami? Kadang kau menyeramkan saat kau marah katanya. Wah, bayi kecil ARMY ternyata galak juga ya saat baby. Apa sih yang dia pikirkan saat melihat para ayongnya itu? Apakah seperti melihat sak tinju? Tetet bilang, iya kan semua pada takut kepadanya. Iya tuh Jungkook itu otot-ototnya memang kuat, tambah Kim Seokjin. Tapi imut kan, bela Suga sambil mencuil-cuil dagunya si Cookie. Dibelain Suga tuh. Mungkin saat itu Suga lah yang gak pernah dipukul si Cookie, makanya dibelain. 빌보드 1위 왔어. 졸려요? 얼마나 졸려요? 모른 척 해준다. 다 무섭잖아요, 맞죠? 다 사연이 비슷해. 여기 4명 너무 좋은데요? 정국이 근육으로 이루어졌어. 귀여운데요? Oke, demi mempersingkat waktu, sekarang kita bahas ke momen saat di Fiesta 2017, di mana saat itu BTS lebih banyak membahas soal prestasi-prestasi mereka yang mulai dicapainya. Di antaranya, mereka baru saja memenangkan penghargaan Daesang di Melon Music Awards yang berjudul Spring Day, dan itu adalah keinginan J-Hope di tahun yang lalu dan jadi kenyataan ternyata. 방송이라고 하는 건 16년에 꿀 FM에 나왔던 이제 저희들 제이홉 대상 받기 느낌표 5개. Sementara keinginan RM dia ingin menjadi tim yang lebih keren lagi. Sedangkan keinginan Tetet dia ingin menjadi grup yang dihormati. Dan keinginan Kim Seokjin saat itu dia ingin membintangi 3 iklan makanan sekaligus. Namun BTS pada saat itu baru membintangi 1 iklan saja, yaitu barbecue chicken. Lalu keinginan Jimin saat itu dia ingin menerima banyak cinta dari banyak orang. Sedangkan kata-kata si Cookie katanya mari lakukan lebih baik lagi. Iyalah Cookie, bagus tuh kata-kata, jangan cepet puas ya kan? Dan di tahun 2017 itu juga pertama kalinya BTS diundang ke Amerika di ajang Billboard Music Awards karena mereka masuk nominasi kategori Top Sosial Artis. Kapan nikah? Baru sunat kemarin. BTS juga menjadi idol pertama yang diundang langsung secara resmi ke acara itu. Padahal pada tahun 2014 lalu ya, waktu BTS pertama kali juara, acara TV itu gak mau nayangin BTS tampil. Nyeselnya tuh. Namun itulah nasib seorang ya, gak ada yang tahu ke depannya. Karena bisa aja orang yang dianggap remeh, dipandang sebelah mata, bisa membawa pengaruh buat negaranya, bahkan untuk dunia ini, seperti BTS. Contohnya Mimin yang dulu gak pede bicara di kamera dan gak lancar bicara alias bodoh. Sekarang dikit-dikit Mimin mulai bisa membantu keluarga lewat channel ini. Padahal sebelumnya di awal-awal corona Mimin itu kena pecat dan sempat putus asa akibat pengurangan karyawan, dan Mimin sempat menganggur gak tahu mau ngapain. Sekarang Mimin udah mulai bisa mencintai diri sendiri seperti yang dikatakan RM, dan Mimin gak peduli orang mau bilang BTS itu plastik lah, apalah gak peduli, I don't care. Faktanya karena bikin channel BTS, Mimin tuh udah bisa membantu keluarga sedikit-sedikit dan menyekolahkan adik-adik. Ya orang mah yang bermulut-mulut begitu mah gak bisa memberi Mimin makan.
Dan video pun selesai deh untuk hari ini. Nah, pesta-pesta lainnya Mimin akan jadikan part 2 ya, karena ternyata masih banyak. Pesta 2018 belum, 2019, 2021, 2021 belum juga. Ya, mudah-mudahan aja Mimin tetap sehat. Tak lupa buat my bangtan tersayang, selamat ulang tahun buat kalian. Semoga tambah sukses, tambah ganteng-ganteng, tambah gesrek, bahagia, dan sehat selalu. Biar tetap bisa berkarya dan menghibur kita dengan karya-karya yang selalu trending. Juga segera mendapatkan piala Garami. Amin. Oke Larmi, see you next video ya. Annyeong. 아미 안녕. 아미 안녕. 아미 안녕. 아미 안녕. 아미 안녕. 아미 안녕.